Sepertinya sih kamu nggak bisa santai karena ada pekerjaan yang bukan pekerjaan baru, pekerjaan yang memang sudah sudah ada di agenda kamu tapi belum kamu mulai, belum kamu kerjakan. Nah, minggu ini kamu harus lebih bisa bagi waktu untuk bisa mengerjakan apa yang memang sudah jadi kewajibanmu itu. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Untuk episode kali ini, saya bukan ada di Bali, tapi ada di daerah Bintaro. Daerah Bintaro Ciputat di Jalan Cendrawasih 1. Tepatnya di dapur kebun. Yuk. Nah, sekarang kita pilih dulu ya. Halo Mbak. Sip Mbak ya. Mbak. Aku tuh sempat dengar katanya di sini punya menu yang rada unik, dori sambal mata. Iya, kita punya dori sambal mata, Kak. Sambal matanya enak, Kak. Khas dari ini ya, dari Bali ya di sana. Oke, aku pesen dori sambal mata sama minumnya yang seger-seger apa? Kita punya lime squash, Kak. Kalau Kakak mau itu seger, Kak. Boleh dicobain. Oke, boleh. Jadi tadi ya dori sambal mata sama lime squash. Oke, ditunggu nanti ya Mbak ya. Iya. Oke, yuk kita cari tempat lagi. Karena ini spotnya banyak, bagus-bagus. Nah, coba kita lihat. Ih, lucu nih. Dari kertas, kirain dari. Nah, ini kayaknya bagus. Buat kita mulai untuk yang general. Sekarang kita masuk ke bagian yang general. Tapi sebelumnya subscribe dulu yang belum subscribe. Baru nanti ikutan pick a card yang general ya. Kartu pertama, kartu kedua. Buat yang pertama baru join, mungkin bingung. Tarik nafas. Sebelum milih, coba dilihat mana energinya yang paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, ada Queen of Wands. Minggu ini sepertinya sih kamu nggak bisa santai karena ada pekerjaan yang bukan pekerjaan baru, pekerjaan yang memang sudah sudah ada di agenda kamu tapi belum kamu mulai, belum kamu kerjakan. Nah, minggu ini kamu harus lebih bisa bagi waktu untuk bisa mengerjakan apa yang memang sudah jadi kewajibanmu itu gitu. Jadi minggu ini bukan waktunya yang pas untuk bersantai karena kamu punya tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan yang memang sudah jauh-jauh hari itu sebenarnya dikasih ke kamu gitu. Jadi harus cepat kamu kerjakan di minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Eight of Wands. Kalau tadi pekerjaannya bisa dibilang sebenarnya bukan pekerjaan baru gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini banyak dan bisa jadi nggak hanya dari satu tempat, nggak hanya dari kantormu aja misalnya, atau nggak hanya dari tugas kuliah gitu. Jadi untuk minggu ini cukup banyak nih soalnya gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang harus kamu benar-benar harus kamu bikin time schedule-nya, mana yang emang harus kamu selesaikan segera, mana yang masih nanti. Mana yang memang gitu kamu sudah menjanjikan untuk oke, minggu ini beres, sama yang masih bisa minggu depan gitu. Jadi harus benar-benar terjadwal, benar-benar bikin data supaya nggak miss, supaya nggak mengecewakan orang
yang sudah kamu janjikan, misalnya minggu ini beres. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, di sini ada The Moon. Perlu aktivitas di luar kebiasaan. Karena kalau enggak, kamu udah ini nih soalnya, udah mulai jenuh. Kamu sudah mulai yang agak ngerasa kok kayaknya apa yang kamu kerjakan gini-gini aja ya. Kok kayaknya nggak ada tantangannya ya. Kok kayaknya bikin aku stuck di sini aja gitu. Jadi minggu ini tugasmu mencari cara supaya kamu bisa tetap bersemangat. Kamu bergairah untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa jadi ya mau nggak mau memang aktivitas itu yang masih kamu lakukan. Tapi caramu melakukannya, cara pandangmu yang harus dirubah supaya jauh lebih menyenangkan. Oke, itu untuk yang general. Sekarang kita cari tempat untuk kita buka pick a card yang keuangan sama karir. Yuk. Nah, kita sekarang nyari tempat untuk karir dan keuangan. Nah, itu di situ ada padi juga. Tapi belum terlalu ini. Yuk. Kayaknya ini tempatnya oke buat kita mulai karir dan keuangan. Sekarang kita masuk ke karir dan keuangan. Mulai dari karir dulu ya. Silakan dipilih mana yang kartunya paling ketarik energi buat kamu, kartu pertama, kedua, atau ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Swiss Oxford. Untuk minggu ini sebenarnya lot kerjaan cukup banyak, tapi ini nggak semuanya mesti kamu yang kerjakan karena ini lebih ke sifatnya teamwork. Nah, di sini kamu harus bisa bagi kerjaan nih supaya load kerjaan yang banyak tadi bisa selesainya tepat waktu. Sementara untuk yang milih kartu kedua, oke, ada Death. Di sini ada perubahan, ada transisi yang bisa jadi sebenarnya kamu kalau dibilang apakah sudah menduga-duga, sudah mengira-ngira, iya, tapi belum yang terlalu benar-benar yakin gitu. Dan ternyata memang mau nggak mau nih ada transisi nih, ada perubahan nih gitu, perubahan struktural, perubahan banyak perubahan di pekerjaanmu gitu. Dan ini mempengaruhi kamu juga gitu. Nah, tapi nggak perlu terlalu dipusingin karena nanti juga akan tetap berjalan baik, nggak yang terlalu nggak terlalu bikin kamu jadi ini gitu, jadi kayak misalnya nggak bisa ngerjain atau enggak gitu. Ini cuman lebih ke transisi dan semuanya jadi jauh lebih baik, lebih teratur, lebih tertata gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Four of Coin. Di sini kamu diminta untuk bisa lebih efisien. Efisien di sini gimana kamu tetap bekerja tapi nggak terlalu banyak kos yang keluar, nggak terlalu banyak beli ini itu untuk keperluan pekerjaan itu yang harus ditekan. Kenapa? Kalau nggak soal bisa boros nih, bisa yang habisnya cukup banyak. Nah, itu nggak hanya merugikan kamu tapi juga merugikan perusahaan kan. Jadi itu yang harus dipertimbangin, jangan sampai kosnya terlalu besar. Itu untuk karir. Sekarang kita masuk ke keuangan. Kartu pertama, kartu kedua.
Oke, sekarang pilih mana yang paling ketarik kartunya. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Untuk yang milih kartu pertama ada Three of Wands. Di sini bisa dibilang keuangan sebenarnya nggak terlalu baik-baik aja. Karena ada tanggung jawab, ada hal yang mau tidak mau harus kamu keluarkan nih minggu ini. Padahal sebenarnya itu di luar rencana atau di luar perkiraan kamu gitu. Jadi perlu hati-hati karena tadi ada tanggung jawab yang mau tidak mau memang harus kamu penuhi dan itu mempengaruhi keuanganmu minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Seven of Wands. Dari beberapa pekerjaan yang sebelum-sebelumnya dilakukan, nah minggu ini sebenarnya ada lagi tuh gitu pekerjaan baru dan itu bisa menghasilkan. Jadi kalau dibilang apakah ada peningkatan minggu ini, cenderungnya ada dari pekerjaan sambilan yang biasanya nggak kamu ini nih gitu, nggak kamu lakukan gitu dan ini sudah kamu lakukan dan itu bisa menghasilkan, bisa mendatangkan. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Six of Cups. Oke. Kalau lagi moodnya nggak oke, sebaiknya hindari ke mall karena di sini bisa yang jadi lapar mata, bisa yang jadinya kayak untuk memenuhi mood kamu ya terus jadi belanja yang sebenarnya nggak perlu. Jadi minggu ini jaga mood, jangan sampai ngedrop, jangan sampai terus kamu emosi dan emosinya lari ke mall terus belanja-belanja yang nggak jelas. Gitu. Oke, itu tadi untuk karir dan keuangan. Sekarang kita cari tempat lagi untuk bahas tentang asmara. Yuk, sekarang kita nyari tempat yang enak buat bohol. Ini ngebahas karena emang ini outdoornya luas banget. Tadi kan ada tanaman padi, terus nah ini juga oke nih. Sini aja kayaknya. Ini bagus nih buat kita bahas tentang asmara. Yuk. Mejanya juga unik. Oke, kita di sini untuk bahas tentang asmara. Sekarang kita bahas tentang asmara untuk yang single dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga buat kamu yang masih single. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Queen of Cups. Di sini kamu diminta buat lebih gimana ya, sebenarnya gini, namanya perasaan itu kan nggak bisa nggak bisa dipaksa ya gitu. Nah minggu ini kamu tuh cenderung yang tertarik sama orang yang kamu sendiri ngerasa kok kayaknya terlalu terlalu tinggi nih gitu buat kamu. Nah itu yang bikin kamu jadinya kurang pede, yang bikin kamu jadinya nggak boro-boro maju gitu, mau ngobrol mau ini aja kamunya udah sungkan duluan gitu. Nah itu yang sebaiknya kamu hindari gitu. Mau kenalan mah kenalan aja dulu, jangan ngelihat dia tuh kayaknya terlalu tinggi buat kamu gitu. Sementara untuk yang kartu kedua ada Ace of Cups. Di sini lebih ke cenderung yang kamunya masih asik dengan perasaanmu sendiri. Asik dengan perasaan sendiri itu gini, kamu masih yang enjoy aja dengan inimu gitu, dengan kesibukanmu. Kamu masih senang-senang aja untuk dekat ke sana, dekat ke sini gitu. Jadi di sini kamu lebih kenalin perasaanmu. Maksudnya saat kamu ngerasa happy sendiri seperti sekarang ya, kamu benar-benar yang happy, benar-benar yang enjoy gitu, yang ngerasain, dan itu tidak masalah buat kamu. Jadi kamu masih belum mikir untuk ini gitu, untuk nyari pasangan. Sementara untuk yang milik kartu ketiga ada Magician. Nah, di sini bisa ada perubahan nih minggu ini, perubahan yang ke arah yang lebih baik, yang bisa juga terjadinya tuh kayak secara tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kamu kenalan, tiba-tiba ada yang
ngajak kenalan, tiba-tiba ada teman atau saudara yang mau ngenalin, lebih ke begitu. Jadi tiba-tiba yang berhubungan dengan calon pasangan. Nah, selanjutnya sih terserah kamu ya. Yang penting kalau menurut saya nggak usah ditolak juga gitu. Kenalan mah kenalan aja. Kalau soal nanti serak apa enggak itu gimana nanti. Itu untuk yang single. Sekarang untuk yang berpasangan. Oke, kita lihat untuk yang berpasangan. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Silakan dipilih dulu, tarik nafas, hembuskan mana yang energinya paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kedua, atau ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, oke. Ada ini The Sun, dimana sebenarnya hubunganmu sama pasangan itu sih lancar-lancar aja, nggak ada apa-apa. Tapi saking nggak ada apa-apanya, jadi kesannya kayak yang kurang greget, kayak yang cenderung yang monoton gitu-gitu aja. Nah itu yang harus kamu cari tahu, harus kamu perbaiki supaya hubunganmu dengan pasangan jadi jauh lebih baik lagi. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada The Strength, di mana kamu sebenarnya punya banyak hal yang mau dikeluarkan ke pasangan, tapi kamunya sendiri ngerasa ragu, kamunya sendiri ngerasa takut kalau nanti dia nggak bisa nerima, takutnya nanti dia nggak bisa ngerti apa yang sebenarnya gitu terjadi, karena ini memang agak sensitif nih. Jadi kamu memilih amannya untuk nggak cerita, padahal itu juga kurang baik, karena suatu saat nanti saat pasangan tahu dari yang lain malah jadi bumerang buat kamu sendiri. Jadi nggak apa-apa, ceritain aja ke pasangan, tapi cari momennya, cari waktunya supaya moodnya dia enak, jadi supaya juga dia dengerinnya juga nggak pakai ini gitu, nggak nanti terus jadi marah atau emosi gitu. Karena jadi cari waktunya yang pas. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada Emperor, di mana di sini saya ngelihatnya kamu sama pasangan itu dua-duanya bisa yang sama-sama dominan, bisa yang sama-sama cenderung keras kepala, cenderung nggak mau ngalah dua-duanya. Nah, kalau nggak hati-hati minggu ini bisa ada gesekan, karena ya itu tadi, satu dengan egonya, yang satu juga nggak mau kalah gitu. Jadi untuk menghindari gesekan, kamu aja deh gitu yang sebaiknya juga ngalah, sebaiknya juga ngedahuluin, apalagi kalau untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu prinsip. Jadi mendingan ikutin dia aja dulu gitu untuk minggu ini, supaya hubunganmu sama di pasangan aman. Oke, demikian untuk asmara minggu ini. Kita tunggu mana ya, tadi kan saya sudah pesan itu ya, dori sambil mata, sama minumannya lime juice. Jadi itu tuh yang ini nih gitu, yang salah satu bestsellernya gitu, salah satu bestseller dari sekian banyak menu, sekian banyak macam makanan, ini bestsellernya ini nih. Kita tunggu ya. Kita lagi nunggu makanannya nih, dori sambal matah sama lemon juice. Nah ini dia. Oke. Lime juice-nya. Dori sambal matah. Oke, terima kasih. Dori sambal matanya. Ini jam bukanya di dapur kebun jam berapa, Mas? Kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu kita jam 9 kan. Oke, Senin sampai Jumat jam 9. Kalau weekend, itu jam 8 kita baru buka tempat. Oh, oke. Jadi lebih pagi ya kalau weekend kalau ya. weekend. Oke, pagi untuk weekend lebih pagi bukanya. Terus tutupnya? Kalau tutup kita hari biasa itu jam 9. Ya, kasih. Nah, ini
dori sambal matahnya. Jadi sambal matahnya ditumpahin di atas dori. Terus ukuran dorinya juga lumayan besar. Tiap ininya tuh berasa banget, jadi sambal matahnya bener sih boleh diaduk nih, karena nggak cuman kerasa cabenya tapi rempah-rempahnya juga kerasa, bawang merahnya kerasa, telurnya kerasa, terus ikan dorinya digorengnya tidak terlalu garing. Nah, ini lime juice-nya nih. Yang cukup. Rasa lemonnya tuh bener-bener yang kerasa, tapi seger. Jadi ini cocok kalau kamu sudah sarapan atau sudah, intinya perutnya jangan kosong. Karena ini lebih ke yang lebih kuatnya rasa asemnya, tapi seger. Oke, demikian untuk Pick a Card minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen. Mampir-mampir ke Dapur Kebun kalau kalian sedang lewat di Jalan Cendrawasih, Bintaro. Terima kasih.